Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ulater dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Saat ini saya dalam perjalanan menuju sebuah rumah walet. Rumah walet ini masih di Kalimantan Utara ya, tepatnya masih di Tanjung Palas ya. Jadi ini masih dalam perjalanan. Rumah walet tersebut saya sudah tangani sudah 2 hari ya. Nah, ini hari yang kedua. Hari pertama kemarin sudah saya lakukan beberapa perubahan pada penataan sekat, penataan Twitter, dan hari kedua ini saya akan melakukan finishing ya. Artinya sebentar lagi saya akan meng-on-kan RBW ini. RBW ini mempunyai kendala, yaitu setiap sarang yang sudah dipanen dia tidak akan kembali burungnya ya. Burungnya tidak kembali apabila sudah dipanen, dan juga perkembangannya cenderung stagnan ya, malah mundur pada usia 1 tahun 3 bulan kurang lebih seperti itu ya. Jadi pemiliknya meminta untuk saya tangani, dan alhamdulillah ini hari yang kedua. Mudah-mudahan hari ini bisa rampung semua sehingga RBW ini bisa saya aktifkan pada hari ini. Oke, setelah sampai di sana nanti saya akan memperlihatkan kondisi yang ada di dalamnya. Namun kondisi sebelumnya saya tidak bisa memvideokan disebabkan karena faktor kesibukan pada hari pertama. Dan insya Allah saya akan memperlihatkan semua tata ruang yang ada di dalamnya. Rumah walet tersebut berukuran 4x8, berada di area persaingan ya, termasuk sentra walet. Oke sahabat Ulater, sebentar lagi kita akan sampai, dan YouTube video ini jangan di skip, dan apabila video ini dianggap bermanfaat silakan di subscribe dengan tujuan untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya apabila saya mengupload video. Sahabat Ulater, saya sekarang sudah berada di dalam rumah walet, yang mana rumah walet ini seperti yang saya ceritakan tadi, sekarang kita sudah berada di dalamnya ya. Nah, jadi kita berada di lantai bawah. Ini kondisi lantai bawah seperti ini ya. Ini. Jadi kondisi siripnya seperti ini, dan di sini penataan Twitter seperti ini ya, standar. Dan saya pasangi juga dengan steril foam untuk membantu agar burung cepat mencengkram dan cepat bersarang ya di RBW ini. Nah, kondisi siripnya seperti ini sahabat Ulater, cukup bagus ya. Nah ini, nah sekarang ini kita dalam tahap finishing ya, sedang bersih-bersih. Ini baskomnya bagian bawah akan diisi air. Pembersihan sarang laba-laba di pinggir sini sudah selesai. Dan yang saya mau perlihatkan di sini, yang saya lakukan perubahan adalah ini. Jadi ini lantai bawah, tadinya ini menggunakan 1 plywood ya, 1 plywood, artinya mempersempit area burung masuk ke dalam ruangan sini. Nah, tadinya di sini 120 ke atas, sekarang saya turunkan menjadi saya naikkan menjadi hanya 40 cm saja dari bibir ini ya, bibir void. Jadi seperti ini, dan pencahayaan sudah mulai stabil di dalam, dan pemasangan Twitter tarik saya sudah pasang di sini. Yang tadinya belum ada Twitter tarik di sini. Ini Nah, jadi di sini ada jendela karena memang ini tadi rumah walet ini tadinya rumah tinggal ya, alih fungsi menjadi rumah walet. Nah, untuk ventilasi cukup bagus nih. Saya akan memperlihatkan ke bagian void ya. Nah, ini voidnya sahabat Ulater, masih ada jendela juga, sudah ditutup semua. Jadi kondisinya ke atas seperti ini. Nah, ini setelah saya renovasi sebelumnya, ini menggunakan sekat gantung semuanya, di atas menggunakan 1 plywood,
Begitu juga yang lantai 2 ini menggunakan satu baut, artinya mempersempit ruangan akses burung masuk ke dalam. Nah, termasuk ini juga yang lantai 1. Dan sekarang saya rubah menjadi seperti ini, lar samping ya, di sebelah sini dia. Begitu juga yang pada lantai 2-nya ini saya gunakan seperti ini, dan menggunakan twi tertarik menghadap ke arah dalam ya, ini seperti ini. Nih, ya, ini. Nah, untuk yang lantai bawah twi tertariknya seperti ini, dan di bawah ini ada kolam nih, kolam kecil, cukup bagus. Dan untuk twi tertarik void ya, saya gunakan AX1000 nih. Ini saya pasang di sini satu. AX1000 bentuknya seperti ini, agak panjang sedikit nih. Ini sahabat uleter, LNB nya di sini mengarah arah selatan ya sini. Jadi intensitas cahaya masuk ini tidak terlalu tajam, walaupun tajam tapi tidak sampai masuk ke dalam ini ruangan nginap. Nah, kenapa saya taruh sisi sini? Karena posisi LNB ini sangat tajam masuk, jadi saya larikan ke sini. Andai kata ini saya kasih ke tengah, maka sorotan cahaya, bias cahaya masuk sangat tajam ya, termasuk sini. Makanya saya larikan ke pinggir seperti ini. Nah, untuk lantai bawah tidak ada masalah, hanya menggunakan sekat gantung. Baik, sahabat uleter, kita akan naik ke lantai 2 ya. Di sini saya hanya memperlihatkan apa-apa yang saya sudah lakukan perubahan di atas. Nah, ini kita berada di lantai 2 sahabat uleter, bagian belakang. Twi tertarik di sini menggunakan AX65 dan pemasangan Twitter seperti ini. Dan beberapa sarang styrofoam untuk memancing daripada burung walet untuk menginap di sini. Nah, pemasangan Twitter sudah bagus, dan penyekatan yang saya lakukan ini sahabat uleter ya, menggunakan bludru, karena yang ada bludru tidak ada terpal. Saya buat bibirnya di sini, larnya di sini. Ini void. Ini rubin room di atas silau ya. Nih, kita melihat ke bawah. Nah, twi tertarik yang saya pasang seperti ini, menggunakan AX65 yang mengarah ke arah void. Untuk pemasangan baskom, jejer di bagian pinggir ini, begitu juga ini. Jadi di tengah saya lepasin baskomnya semua. Ini kondisi di lantai 2. Kita naik ke lantai 3. Nah, ini lantai 3-nya sobat uleter ya. Kita di bagian belakang, area bagian belakang ya, ruang inap. Saya menggunakan 2, kebetulan ada yang price 1 ya, saya tambah, tidak masalah. Untuk twi panggil ya, twi tertarik ini. Nah, kita melihat ke depan, di sana ada lar. Jadi saya menggunakan sekat di sini, apa yang ada yang sudah disiapkan oleh pemiliknya, saya manfaatkan semua, termasuk plywood nih dan karpet. Ini tertariknya sini, kita melihat ke arah, wah ini sangat silo ya, ini void, rubin roof ini. Nah, untuk void ke bawah ini plong, ukurannya 4x2 kalau tidak salah ini ya. Dan ini ukurannya 80x70x70. Ini saya tempatkan di bagian dinding ya, karena menempatkan lar di bagian dinding lebih efektif daripada menempatkan yang di tengah sini. Ini ya, tergantung dari penempatan LNB juga sih sebenarnya. Sini intinya menempatkan lar ini jangan sampai cahaya langsung masuk ke dalam. Nah, kalau seperti ini kan dia
cahayanya hanya ke dinding saja, dia tidak masuk ke dalam ruangan ini seperti ini. Nah, ini kondisi dalamnya, kita melihat dari depan. Untuk pemasangan tweeter sahabat loter ya, ini nah ini pemasangan ketupat namanya. Ini sangat bagus karena dia tidak burung walet tidak menempel di sini. Ya, tujuan kita menempel tweeter itu bukan untuk menempatkan burung untuk bersarang di situ sebenarnya. Kita menyiapkan sirip supaya dia bersarang di sirip. Tapi kalau mau bersarang di tweeter ya tidak masalah. Yang penting dia mau nginap dulu atau bersarang. Jadi untuk pemasangan seperti ini tidak masalah ya. Namun tidak punya peluang burung untuk mencengkeram di sini. Jadi kalau ada yang masang seperti ini tidak salah, yang datar juga tidak salah, yang pemasangannya 2 baut di sini itu tidak masalah. Ini seperti ini tweeternya. Jadi umur RBW ini sahabat loter 1 tahun lebih ya. Sarangnya hanya ada beberapa dan setiap diambil pasti sarangnya tidak kembali, burungnya tidak kembali. Karena memang rumah walet ini bermasalah. Yang saya temukan permasalahan di sini, 2 lantai ini suara inap ini tidak bunyi ya. Ini lantai 3 sama lantai 2 tidak bunyi. Terus untuk suara panggil ada koslet yang di luar sana. Tapi saya sudah benahi semua. Nah, seperti ini. Ya, kosletnya itu jadi seperti ini sahabat loter. Disambungnya ke sebelah sini. Saya ambil contoh ya, yang paling dekat sini kali. Ya, sini. Jadi minnya ditaruh di sini, plusnya ditaruh di sini. Itu hampir 1 tahun berjalan, tapi masih bunyi, tapi suara yang dikeluarkan itu tidak sempurna. Nah, mestinya kan plus di sini, min di sini. Tapi di situ plus di sini, ditaruhnya min di sini. Artinya sangat fatal. Tapi sudah saya temukan semua dan saya sudah lakukan perubahan. Nah, jangan sampai sahabat loter melakukan hal yang sama ya, karena itu fatal. Apalagi pemiliknya kurang mengontrol ya, tidak tahu tentang elektrik. Nah, akhirnya berlarut-larut 1 tahun lebih baru ketemu penyakitnya. Nah, oke sahabat loter, semoga saja video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika video ini dianggap bermanfaat, silahkan di subscribe dan ditekan tombol like-nya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video berikutnya. Oke, saya akhiri video ini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.